Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video untuk memenuhi penugasan akhir dari Tafakufiddin 2021. Ya, jadi subpoin atau tema yang akan saya kaji dalam video kali ini yaitu tentang tayamum. Pastinya kita sebagai umat muslim tidak asing lagi mendengar kata tayamum. Ya, karena tayamum itu bertujuan untuk menyucikan diri, seperti kegunaannya wudhu ataupun mandi junub. Tapi tidak sesempurna wudhu dan mandi junub karena tayamum ini sifatnya darurat. Jadi sifatnya darurat sehingga tidak sesempurna wudhu. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin bertayamum itu adalah kondisinya terlebih dahulu. Beberapa kondisi yang memungkinkan untuk melakukan tayamum itu diantaranya ketika tidak menemukan air, di mana ketika kita ada di suatu tempat dan di tempat itu tidak menemukan air, kita bisa melakukan tayamum ketika hendak ingin melaksanakan ibadah sholat. Juga selain itu dalam keadaan sakit, ketika ada instruksi dari dokter kita tidak boleh kita terkena suatu penyakit, dan ketika penyakit itu terkena oleh air, maka penyakit itu akan semakin parah dan akan sulit untuk sembuh. Ini juga diperbolehkan untuk bertayamum, untuk mensucikan diri, untuk melaksanakan ibadah kita. Jadi di Islam itu Allah itu selalu memberikan kemudahan hambanya untuk senantiasa melakukan perintah dari Allah. Jadi di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan tayamum itu menjadi salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak meninggalkan ibadah atau perintah dari Allah. Ya. Jadi langsung akan saya berikan sedikit praktek untuk melakukan tayamum. Jadi yang harus diperhatikan itu ketika saya bertayamum, kita harus mencari debu dulu. Pastikan debu itu tidak mengandung kotoran. Artinya tidak ada kencingnya kucing di situ atau apa semacamnya yang mengubah hukum debu itu menjadi hukum yang najis. Jadi kita harus memastikan debu itu memiliki bersifat bisa mencucikan, gitu ya. Jadi pertama-tama baca bismillah dulu, kemudian niat tayamum seperti ini, bisa baca sendiri. Setelah kita membaca niat, setelah kita menemukan debu, kita tepukkan tangan kita ke debu, tepuk. Agar debu ini tidak jadi mustakmal, kita bisa menggunakan ini di atas, ini ke tengah, dan ini di bawahnya. Jadi seperti ini, dari atas ke bawah. 1 kali usapan. Setelah itu kita ambil debu lagi, tepuk, tiup. Dari tangan kanan ini dibagi, yang ini jadi dibagi 3 bagian, 1, 2, 3. Yang ini masuk gini, yang bagian tengah ke dalam, yang bagian ketiga ini ke sini. Setelah itu gini lagi ke dalam. Itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Lalu ketika kita sakit, di sini ada kabel infus, kabel impuls, dan semacamnya. Bagaimana? Itu ada kemudahan juga berdasarkan tayamumnya mazhab Maliki.
Jadi di mazhab Maliki itu tidak sampai ke siku tangan, mereka hanya pergelangan tangan. Jadi berlebu seperti ini, sudah seperti itu. Nah, tayamum ini hanya berlaku untuk 1 kali sholat. Jadi kalau kita ingin melakukan 2 sholat, kita harus tayamumnya 2 kali, 3 sholat 3 kali tayamum, begitu terus seterusnya. Dan tayamum ini hanya berlaku pada keadaan darurat. Setelah itu kita baca doa setelah tayamum. Doa setelah tayamum itu sama seperti doa setelah wudhu, seperti ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya praktekkan pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materi ataupun peragaan praktek dari saya, silakan teman-teman bisa menulis kritikan pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.